kamulyaning bumi Nuswantara ini ya ada di Gunung Sumbing. Mohon maaf ya, orang akademisi saja, saya yakin seyakin-yakinnya orang akademisi tidak akan mungkin bisa mutlak menjunjung tinggi nilai adat tradisi seninya atau membawa maju, membawa kerto-toto turaharjaning negara tanpa ada kekuatan wahyu. Salam mulia Mbah. Salam mulia. Jenengan kan pelaku spiritual sudah cukup lama ini Mbah. Sudah berjalan ke sana kemari di berbagai tempat-tempat spiritual, mungkin seantero Pulau Jawa ini mungkin panjenengan ya banyaklah yang sudah dikunjungi. Nah terkait itu saya ingin didongengi niki Mbah, cara itunya ingin mendapat wejangan atau mendapat wedaran dari panjenengan terkait sesungguhnya apa yang dicari oleh panjenengan Mbah gitu loh. Wong dunia ini kan sekarang perkembangannya sudah luar biasa kok malah panjenengan masih berjalan-jalan spiritual terus gitulah. Apa yang dicari? Monggo wedarannya matur nembah nuwun. Tapi Hong wilahing jati nuhuni hajat-hajatil luhu Nusantara tabe uluk salam mulia. Maklumat dari alam itu berbeda dengan maklumat dari manusia. Kalau maklumat dari manusia yang kita dapatkan di pendidikan formal, wong urip kuwi kudune pinter lah, sawise pinter ki arep ngapa gitu loh. Sakwise pinter itu akan apa? Cukupkah manusia jadi orang pintar gitu loh kan? Lah jadi orang kaya, mari kita jadi orang kaya sampai dipelalai cara kasar itu adol tenaga neng manca praja. Yang dicari setelah kaya akan apa begitu. Jadi saya tidak akan mengobok-obok, maksudnya tidak akan mencerca atau menjelekan, tapi dalam sisi lain yang sungguh-sungguh kasunyatan yang urip itu kan bukan yang ini sesungguhnya. Ini kan dikatakan dunia fana. Diarani alam dunia sebab itu dudu barang sing nyata. Nyatane urip jane ngerturu gitu loh. Nyatanya hidup itu kalau tidur. Lah ini sebagian saya mengatakan. Kalau mengkorek arahnya itu kemana, saya apa yang dicari itu apa, sing dicari ya orang lain, orang banyak yang tidak mengerti, dan saya ingin mengerti. Dengan kata lain, saya berguru karo barang sing ora katon, berguru dengan barang sing ora katon. Lah kalau saya bicara lebih maksudnya bicara lebih itu nanti saya dikatakan muluk-muluk gitu loh. Lah ngetutna guru kan kudune guru katon. Tapi ada guru sing ora katon, begitulah. Intinya saya ngetutke guru sing ora katon. Lah dalam tali simpul saya, sebuah perjalanan spiritual itu, spiritual yang sejati yang saya maksud adalah ngetut laku lajering sukmo itu pertama. Yang kedua, ngetut laku lajering wahyu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya sebuah bangsa, sebuah negara, ini cakrawala saya jangan dianggap muluk-muluk, cakrawala kenegaraan ya, cakrawala dunia dari sisi spiritual. Sebuah bangsa, sebuah negara itu diperlukan sebuah petunjuk, diperlukan sebuah arahan. Dengan kata lain, arahan yang termaktub dalam untuk mensejahterakan tanah air tidak lain tidak bukan
adalah tuntunaning wahyu. Sekali lagi, tuntunaning wahyu. Saya nggak muluk-muluk ya. Lalu bukan berarti saya itu ingin kewahyuan, ingin memimpin negara, enggak gitu loh. Artinya setidaknya saya bisa memantau arahan, arah wahyu ini untuk bisa menjelma kembali kepada siapapun, sekali lagi kepada siapapun, untuk bisa mensejahterakan, mentototiti tentrem turaharjakan Nusantara lagi, dalam artian kita sesama itu telah mengetahui situasi sekarang itu sudah ya tidak menentu, artinya prospek ekonomi sudah hampir mapan, nanti terkoyak dengan kejadian seperti pandemi umpamanya, lalu akan mapan lagi, terkoyak lagi dengan tragedi Semeru dan sebagainya. Nah ini kan adalah sebuah kekonyolan yang nyata. Lalu begini Mbah, ini tadi kan panjenengan menyampaikan tentang wahyu nggih. Lah wahyu itu asalnya dari mana Mbah? Mohon diulas lebih detail itu Mbah. Begini Mas, yang namanya wahyu dari asal muasal maksudnya. Jadi wahyu itu, bibit kawiting wahyu itu adalah ilham. Jadi begini, kira-kira seseorang yang punya wahyu lah, saya tidak akan menyamakan seperti Kanjeng Nabi dan sebagainya, mbok nanti ada itu berawal dari petunjuk apa tidak? Okay. Nah, saya akan mengatakan, saya mendambakan Nusantara ini akan terjunjung tinggi kemuliaannya, dan lalu dasarnya tidak cukup, mohon maaf ya, orang akademisi saja, saya yakin seyakin-yakinnya, orang akademisi tidak akan mungkin bisa mutlak menjunjung tinggi nilai adat tradisi seninya, atau membawa kertototo turaharjaning negara tanpa ada kekuatan wahyu. Jadi mohon maaf, seperti Bung Karno itu ya akademisi, ya magisi gitu aja lah taruhlah. Jadi yang saya ulas, yang saya cari taruhlah, dalam hal ini saya ngetut paraning wahyu kepemimpinan Nuswantara atau memantau akan jatuh kepada siapa, dan ini sangat diperlukan. Sekarang sangat diperlukan enggak wahyu ini? Lah saya mendambakan kamulyaning bumi Nusantara, yang saya maksud, saya akan mengatakan bahwasanya ini ada ilham tertentu. Api wongso kamulyaning Nuswantara berada di Gunung Sumbing. Sekali lagi tabe-tabe luksana mulia, api kamulyaning Nuswantara berada di Gunung Sumbing. Lah mungkin asal muasalnya Sumbing ini adalah secara legendanya ini kakak tertua. Yang saya maksud kakak tertua dalam legenda antara Sundoro dan Sumbing ini putranya Mbok Rondo yang dijelma menjadi kena sabda menjadi Gunung Sundoro dan Gunung Sumbing. Ya, saya meyakini bahwasanya si Sumbing ini dulu, Raden Sumbing ini, manusia ini punya niatan yang sangat luhur, dan dalam kejeripayahannya ini telah mengeluarkan ilham api wongso kamulyan, dalam arti telah menjelma jadi, mohon maaf caranunya, sebuah cahaya juga bisa, sebuah udara juga bisa, tapi ini yang merupakan tanda kesejukan bumi Nuswantara. Mestinya kita menyambut api wongso kamulyan demi kamulyaning bumi Nuswantara. Sekali lagi, arah pertanyaannya adalah apa yang saya cari adalah jejaking wahyu katentremaning bumi Nuswantara. Lah lalu wahyu katentremaning bumi Nuswantara yang setelah tentram kan mulia. Kamulyaning wahyu kamulyaning bumi Nuswantara ini saya meyakini sedang ada di Gunung Sumbing, dan ini perlu juga kita tut. Artinya kita napaktilasi, dan lalu kita melakoni, menunggu ilham berikutnya. Kita mesti melakukan apa secara spiritual. Ya, secara spiritual, artinya secara spiritual ini saya tidak mengurangi dan melebihi bahwasanya kita perlu memetri dan sebagainya. Yang pada prinsipnya api wongso kamulyan ini adalah wahyu kamulyaning Nuswantara apabila kita mau secara seksama atau ada orang yang terkhusus melakoni untuk menjemput wahyu ini dan mendisposisikan ke siapa, kemana wahyu ini akan
menitis atau duduk pada porsinya begitu loh. Kepada siapa, kemana arahnya. Sebab wahyu ini tentu ada sambungannya, Mas. Ya, ada sambungannya, ilham berikutnya nanti seperti apa. Intinya saya dalam perjalanan spiritual saya ini adalah mencari yang tidak kelihatan, yaitu sifatnya yang berupa ilham, dan saya meyakini bahwasanya ilham kamulyaning bumi Nuswantara ini untuk saat ini berada di Gunung Sumbing. Tidak usah dipercaya, cuma saya meyakini bahwa wahyu kamulyaning Nuswantara ini akan menitis dan perlu disambut, dan untuk saat ini berada di Gunung Sumbing. Mercusuaring Nuswantara ini apabila kita mampu menjemput wahyu api wangsa kamulyan di Gunung Sumbing. Ini begini Mbah, perlu digarisbawahi sebentar. Jadi ini mungkin penonton agak bingung begitu nih. Kan jenengan spiritual, lalu mengikuti istilahnya itu mengikuti jejak wahyu lah katakanlah, dan lalu kemudian dari Gunung Srandil dan Selok yang panjenengan sering sampaikan, lalu tiba-tiba ada api wangsa kamulyan dari Gunung Sumbing lah. Ini kan nanti orang mengira loncat-loncat atau bagaimana maksudnya begitu Mbak? Kalau ada pamomong, ada yang dimong apa enggak? Oke. Iya kan? Kalau ada pemerintahan, ada rakyatnya enggak? Lah, seperti dalam negara, ada panglima ABRI-nya enggak? Ada kepolisiannya enggak? Iya kan? Lah, ada instansi-instansi tertentu enggak? Lah, ini mungkin caranunya Kementerian Kamulyaning Bumi Nuswantara ini ya ada di Gunung Sumbing itu. Jadi porsinya kan masing-masing. Ngomong ya ngomong ya. Untuk kementerian yang lain seperti mohon maaf, dewa saja kan ada rajanya dewa, ada patihnya dewa gitu loh. Nah, termasuk pun ini dalam hal Sang Pamong Nusantara itu berada di Gunung Srandil dan Selok ya. Namun porsi yang lain berada di Gunung Sumbing. Nanti satu saat saya akan membuat konten ya. Saya akan membuat konten yang isinya sambungan antara, mohon maaf, Kanjeng Ibu Ratu Kidul dengan beberapa gunung di tanah Jawa. Setelah saya sowan ke guru saya ya, Pak Sutopo orang Gombong, untuk mohon izin, sudahkah dan bolehkah saya wedar di gunung ini kaitannya dengan Kanjeng Ibu Ratu Kidul, dengan Samudra Kidul apabila rapat, kaitannya apa, pada hari apa rapat, dan namanya siapa saja yang ada di gunung itu. Kalau nggak keliru ada 9 gunung yang terkait dengan Sang Pamong Nusantara. Artinya antara Gunung Srandil, Gunung Slamet, lalu Gunung Semeru, lalu Gunung Arjuna. Di Jawa ini ada 9 gunung yang terkait ke sini, dan mohon maaf terkait pula dengan Kanjeng Ibu Ratu Kidul begitu. Nanti mungkin akan saya bikin konten lah. Ini perlahan bahwasanya saya mengatakan Sang Pamong Nusantara itu berada di Srandil, namun kementerian kalau istilah negara itu ada pada gunung-gunung tersebut. 9 gunung kalau nggak keliru. Nanti saya akan bedah satu persatu siapa yang menghuni di Gunung Gede, siapa yang menghuni di Gunung Cerme, siapa yang menghuni di Gunung Slamet, siapa yang menghuni di Gunung Sundoro, Sumbing, dan lalu sampai dengan 9 gunung sampai dengan Semeru. Ini silsilah ini didapat dari Tabe-Tabe Luksana Mulia Romo Warsontani almarhum ketika memedar kepada Putra Wayah. Intinya saya mengatakan bahwasanya ada api wahyu api wangsa kamulyan yang sekarang berada di Gunung Sumbing, yang niscaya apabila ini telah menitis akan menjadi syarat Indonesia akan terjunjung kemuliaannya. Bisa jadi Indonesia menjadi mercusuar dunia. Saya rasa demikian. Terima kasih.